Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Nadia berdiri di depan hakim dengan wajah pucat, sementara suara bibinya menggelegar. Nadia memanatkan pacar perempuannya, Rina, hanya untuk merebut warisan kakek kami yang bernilai miliaran. Tapi ketika rekaman kamera keamanan rumah Rina diputar, seluruh ruangan menjadi hening, karena apa yang mereka lihat bukanlah tipu daya, melainkan sesuatu yang tak pernah mereka duga. Udara pengap bercampur bau kayu tua dan keringat, lampu neon di atas kepala berkedip pelan seolah ikut menahan napas. Nadia menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ingatan tentang malam pertama bertemu Rina 5 tahun lalu kembali membanjiri pikirannya seperti banjir bandang. Saat itu, di sebuah acara bisnis keluarga di Hotel Indonesia Kempinski, Nadia yang baru lulus Akultas Hukum Universitas Indonesia sedang membantu ayahnya menjelaskan kontrak kepada mitra. Rina, putri pengusaha kecil dari Bandung yang baru saja pindah ke Jakarta, berdiri di sudut ruangan dengan gaun sederhana berwarna biru laut. Mata mereka bertemu pertama kali ketika Rina tersenyum malu-malu sambil menyodorkan kartu nama. Saya Rina, dari Maju Jaya. Senang bertemu Mbak Nadia, katanya dengan suara lembut yang langsung membuat Nadia merasa ada yang bergetar di dada. Mereka berbincang lama malam itu, tentang mimpi, tentang tekanan menjadi anak perempuan tunggal di keluarga Jawa yang kental adatnya. Nadia tak pernah menyangka bahwa obrolan biasa itu akan menjadi awal dari rahasia terbesar dalam hidupnya. Pulang malam, Nadia tak bisa tidur. Ia membuka ponsel dan mengetik nama Rina di Instagram. Oto-oto Rina tersenyum di antara bunga Kamboja membuatnya tersenyum sendiri. Keesokan harinya, pesan pertama dikirim, terima kasih atas diskusinya kemarin. Kopi kapan-kapan. Jawaban Rina datang cepat, dan begitulah, pertemuan demi pertemuan rahasia dimulai di kai kecil di kawasan Menteng, jauh dari mata keluarga Nadia yang selalu mengawasi. Keluarga Nadia adalah keluarga besar yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional. Ayahnya, Pak Hadi, pemilik perusahaan tekstil yang sudah 3 generasi, selalu menekankan bahwa perempuan harus menikah dengan laki-laki baik-baik untuk meneruskan garis keturunan. Ibu Nadia, Bu Siti, anggota majelis taklim di masjid kampung, sering bercerita tentang tetangga yang anaknya menyimpang dan akhirnya dikucilkan. Kakek Nadia, almarhum Pak Slamet, baru meninggal 6 bulan lalu, meninggalkan wasiat yang kontroversial, 20% saham perusahaan untuk cucu perempuan yang menunjukkan komitmen kepada keluarga. Semua orang tahu maksudnya adalah menikah dan punya anak. Tapi Nadia tak pernah tertarik pada laki-laki. Ia mencintai Rina dengan cara yang tak bisa dijelaskan kata-kata, dengan pelukan hangat di mobil malam hari, dengan janji diam-diam bahwa suatu hari mereka akan bebas. Rina bekerja sebagai manajer keuangan di perusahaan kecil yang sering bekerja sama dengan bisnis keluarga Nadia. Itulah yang membuat bibinya curiga. Rina itu hanya alatmu untuk mendekati kakek dan mempengaruhi wasiat, tuduh Bibi Lastri di depan seluruh keluarga saat arisan 2 minggu lalu. Nadia membantah dengan suara gemetar, tapi tak berani mengaku yang sebenarnya. Sekarang, di sidang ini, tuduhan itu resmi diajukan ke pengadilan oleh sepupunya, Andi, yang mengklaim Nadia dan Rina sengaja memanipulasi kakek untuk mendapatkan bagian lebih besar. Hakim mengetuk palu, meminta agar rekaman pertama diputar. Layar besar menyala. Gambar hitam putih dari kamera keamanan rumah Rina di kawasan Pondok Indah muncul.
tanggal 3 bulan lalu, malam ketika kakek masih hidup. Nadia dan Rina duduk di teras, tangan mereka saling genggam, berbicara pelan tentang masa depan. Tak ada suara, tapi ekspresi wajah mereka jelas, cinta yang tulus, bukan akting. Keluarga di ruangan mulai berbisik. Nadia menutup mata, tahu bahwa ini baru permulaan dari badai yang akan menghancurkan segalanya. Setelah rekaman pertama diputar, suasana sidang semakin tegang. Bibi Lastri berdiri tiba-tiba, wajahnya merah padam, itu hanya sandiwara. Nadia sengaja mendekati Rina karena keluarga Rina punya koneksi di perbankan yang membantu perusahaan kita. Suaranya menggema sampai hakim memperingatkan untuk diam. Nadia merasa dunia berputar. Ia melirik ke arah ibunya yang duduk di bangku belakang, mata Bu Siti penuh air mata tapi juga kemarahan. Ayahnya, Pak Hadi, menunduk menatap lantai, tangannya mengepal. Di rumah besar di Menteng yang penuh ukiran kayu jati dan oto leluhur, konflik sudah meledak sejak 2 minggu sebelum sidang. Malam itu, setelah arisan keluarga, Ibu Nadia memanggilnya ke ruang tamu. Nadia, umurmu sudah 28 tahun. Kakek sudah meninggal, wasiatnya jelas. Kamu harus menikah dengan anak Pak Budi, anak teman ayahmu. Dia baik, mapan, dan agama kita sama. Nadia menggeleng pelan, Bu, aku tidak cinta dia. Bu Siti memukul meja, cinta apa yang kamu bicarakan? Ini soal kehormatan keluarga. Kalau kamu terus begini, kita semua akan malu di depan tetangga. Saat itu saudara perempuan Nadia, Rina kecil bernama Dewi, yang sebenarnya tahu rahasia kakeknya karena pernah melihat pesan di ponsel, diam saja. Tapi 2 hari kemudian, Dewi yang ketakutan karena ancaman ibu, membocorkan semuanya ke Bibi Lastri. Kak Nadia suka perempuan, Bu. Namanya Rina. Pengkhianatan itu seperti pisau yang menusuk dada Nadia. Ia konfrontasi Dewi di kamar, kenapa kamu lakukan ini? Aku kakakmu. Dewi menangis, aku takut, Kak. Kalau keluarga tahu, kita semua akan dikucilkan. Aku punya anak kecil, suamiku kerja di perusahaan kakek. Aku harus lindungi keluargaku sendiri. Nadia tak bisa marah lama. Ia tahu, di keluarga seperti ini, ketakutan lebih kuat daripada darah. Karir Nadia sebagai pengacara muda di Irma Hukum ternama juga terancam. Bosnya sudah mendengar rumor dari kerabat dan memperingatkan, kalau skandal ini meledak, kita harus pertimbangkan posisimu, Nadia. Klien kami konserati. Malam itu Nadia menelepon Rina, suaranya bergetar, Rina, mungkin kita harus berhenti dulu. Keluargaku sudah tahu. Rina diam lama di ujung telepon, kamu mau menyerah, Nad? Cinta kita ini nyata. Aku rela kehilangan segalanya asal bersamamu. Tapi Nadia tahu, Rina juga punya keluarga di Bandung yang sama konseratinya. Mereka bertemu diam-diam di apartemen kecil Rina malam itu. Mereka duduk berpelukan di sofa, tak ada kata-kata, hanya air mata yang jatuh. Rina mengusap rambut Nadia, aku takut, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Nadia mencium kening Rina pelan, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi satu-satunya tempat aman. Keesokan paginya, Andi, sepupu yang iri karena kakek lebih sayang Nadia, mengajukan gugatan resmi ke pengadilan. Tuduhannya jelas, Nadia memanfaatkan hubungan dengan Rina untuk mempengaruhi kakek agar memberikan bagian warisan lebih besar. Bukti awal adalah oto-oto mereka di acara bisnis. Sidang hari ini adalah kelanjutan.
Setelah rekaman pertama, hakim meminta istirahat. Di luar ruangan, Ibu Nadia mendekati Nadia dan berbisik tajam, "Kamu mau hancurkan nama baik kita semua. Pulang sekarang dan katakan ini bohong." Nadia menggeleng, "Bu, ini bukan bohong. Ini aku yang sebenarnya." Bu Siti mundur selangkah, wajahnya seperti melihat hantu. Konflik semakin dalam, dan Nadia tahu pilihan yang tak terhindarkan semakin dekat. Istirahat sidang berakhir, tapi ketegangan tak berkurang. Hakim memanggil saksi pertama, seorang pegawai rumah kakek yang mengaku melihat Nadia sering membawa Rina ke rumah saat kakek sakit. Mereka berdua selalu berbisik-bisik, "Pak Hakim. Saya curiga sejak lama," katanya dengan suara pelan. Nadia mengepalkan tangan di bawah meja. Di benaknya, momen-momen indah dengan Rina berputar seperti ilmu lama. 2 tahun lalu, di Taman Suropati, mereka duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja yang mekar. Rina meletakkan kepalanya di bahu Nadia, "Aku ingin suatu hari kita bisa jalan tangan-tangan di sini tanpa takut." Nadia tersenyum, mencium pipi Rina sekilas, "Aku janji, Rin. Kita akan cari cara." Hubungan mereka tumbuh pelan tapi kuat. Rina yang membantu Nadia menyusun dokumen bisnis untuk perusahaan keluarga, membuat kakek semakin menyukai Rina. "Anak ini pintar dan sopan," kata kakek suatu malam. Tak ada yang tahu bahwa di balik bantuan itu adalah cinta. Tapi tekanan semakin berat. Ayah Nadia mengatur pertemuan dengan calon suami, seorang pengusaha muda dari Surabaya. Nadia terpaksa datang, duduk di meja makan sambil berpikir tentang Rina yang menunggu pesan di ponsel. Malam itu ia kabur ke rumah Rina, menangis di pelukannya. "Aku tak bisa terus begini, Rin. Aku ingin kita terbuka." Rina mengusap punggung Nadia, "Kalau kita terbuka sekarang, keluargamu akan hancur. Warisan itu penting untuk masa depanmu." Karir Nadia juga goyah. Klien besar membatalkan kontrak setelah mendengar rumor dari keluarga. Bosnya memanggil Nadia ke ruangan, "Kamu hebat, tapi skandal ini bisa menjatuhkan Irma. Pikirkan baik-baik." Di sidang, saksi berikutnya adalah Dewi, saudara Nadia sendiri. Dengan suara gemetar, Dewi bersaksi, "Saya lihat Kak Nadia sering pulang larut dan bicara dengan perempuan itu di telepon. Saya khawatir dia dimanatkan." Nadia menatap Dewi dengan mata penuh luka. Pengkhianatan itu masih terasa segar. Rina, yang duduk di bangku saksi untuk pihak Nadia, menangis diam-diam. Setelah sidang hari itu, mereka bertemu di mobil Nadia di parkiran bawah tanah. Rina memeluk Nadia erat, "Aku hampir menyerah tadi. Keluargamu menatapku seperti penjahat." Nadia mencium kening Rina, "Kita kuat, Rin. Aku tak akan biarkan mereka memisahkan kita." Tapi di dalam hati, Nadia tahu pilihan semakin sempit. Malam itu di apartemen Rina, mereka duduk berdua di balkon, memandang lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Rina berbisik, "Kalau harus kehilangan warisan, aku rela asal kita bersama." Nadia tak menjawab, hanya memeluk lebih erat. Konflik batin semakin dalam, dan bukti kamera berikutnya besok akan mengubah segalanya. Hari kedua sidang dimulai dengan bukti baru. Hakim memutar rekaman kamera kedua dari rumah Rina, malam ketika kakek masih hidup dan mengunjungi Rina untuk membahas bisnis. Di layar, terlihat kakek tersenyum kepada Rina, "Kamu baik untuk Nadia. Jaga dia." Suara itu jelas, tak ada manipulasi. Keluarga besar terdiam.
Bibi Lastri berteriak, itu dipalsukan. Tapi ahli forensik membantah. Nadia merasa ada sedikit harapan, tapi juga ketakutan. Di luar sidang, Andi mendekati Nadia, kamu masih bisa tarik gugatan kalau kamu nikah dengan laki-laki dan bilang ini semua bohong. Warisan tetap untukmu. Nadia menolak mentah-mentah. Karirnya semakin terancam, Irma Hukum mengirim surat peringatan resmi. Malam itu, Ibu Nadia datang ke apartemen Nadia sendirian, berlutut di depan putrinya, nak, demi ibu, demi ayah, demi nama besar keluarga. Tolong akui ini kesalahan. Kita bisa sembunyikan semuanya. Nadia menangis, Bu, ini bukan kesalahan. Ini aku. Bu Siti pulang dengan hati hancur. Rina menelepon, suaranya lemah, aku ditelepon keluargaku di Bandung. Mereka bilang kalau aku terus, mereka akan putus hubungan. Nadia merasa dunia runtuh. Tapi ia memilih untuk bertahan. Di sidang lanjutan, saksi dari perusahaan mengaku bahwa Rina memang membantu, tapi karena cinta, bukan manipulasi. Konfrontasi semakin sengit. Dewi menangis di ruangan, makan aku, Kak. Aku takut. Nadia memakan, tapi luka tetap ada. Pilihan pertama datang, hakim meminta Nadia bersaksi. Nadia berdiri, suara tegas, hubungan saya dengan Rina adalah cinta sejati, bukan untuk warisan. Ruangan gempar. Bukti kamera terakhir besok akan jadi penentu. Nadia pulang dengan Rina, mereka berpelukan di mobil, tahu bahwa besok adalah hari penentuan. Hari penentuan tiba. Hakim memutar rekaman kamera terakhir, malam ketika kakek meninggal. Di layar, Nadia dan Rina duduk di samping tempat tidur kakek, tangan mereka saling genggam, Nadia berbisik, kakek, aku mencintai Rina. Dia bagian dari hidupku. Kakek tersenyum lemah, aku tahu, nak. Bahagialah. Seluruh keluarga terpaku. Bibi Lastri pingsan. Ayah Nadia berdiri, wajahnya pucat. Hakim bertanya kepada Nadia, apakah Anda tetap mengklaim warisan meski hubungan ini terbukti? Nadia menarik napas dalam, suara lantang menggema, saya tidak memanatkan siapapun. Saya mencintai Rina, dan saya siap kehilangan segalanya demi kebenaran ini. Ruangan hening total. Reaksi syok terlihat di mana-mana. Ibu menangis terseduh, ayah memalingkan muka. Andi berteriak, kamu sudah gila. Tapi bukti kamera tak terbantahkan. Hakim menunda sidang untuk putusan besok. Malam itu, di rumah besar Menteng, keluarga berkumpul. Pak Hadi berkata dingin, kamu bukan lagi anakku kalau kamu pilih jalan ini. Nadia berdiri di depan semua, aku pilih kebenaran, Pak. Rina menunggu di luar, memeluk Nadia ketika ia keluar, kamu berani sekali. Mereka pulang bersama, hati penuh luka tapi juga damai. Besok, putusan akan datang. Putusan hakim akhirnya dibacakan. Warisan dibagi ulang, Nadia kehilangan bagian besarnya karena pilihan hidup yang bertentangan dengan nilai keluarga menurut gugatan. Tapi hakim menyatakan tuduhan memanatkan tidak terbukti. Keluarga besar terpukul. Beberapa kerabat memutus hubungan, Ibu Nadia tak bisa bicara selama seminggu. Nadia kehilangan pekerjaan di Irma, tapi membuka kantor hukum kecil bersama Rina. Mereka pindah ke apartemen baru di kawasan Kemang, hidup sederhana tapi bahagia. Suatu sore di Taman Suropati, mereka duduk di bangku yang sama seperti dulu. Rina memegang tangan Nadia, terima kasih sudah berani.
Nadia tersenyum, cinta kita layak diperjuangkan. Meski kehilangan banyak, Nadia merasa bebas untuk pertama kalinya. Keluarga perlahan mulai melunak, tapi luka masih ada. Nadia tahu perjalanan masih panjang. Apakah Anda setuju bahwa kehormatan keluarga lebih penting daripada kebahagiaan dan identitas diri seseorang? Benar atau salah?